Inilah sejumlah netizen yang menemukan sebaran video tak bertanggung jawab yang isinya informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan beberapa wilayah. Namun setelah ditelusuri banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video tersebut merupakan video lama yang diunggah ulang. Faktanya tak ada aksi demo yang terjadi seperti di video dalam beberapa hari ini. Sejumlah netizen heran dan bertanya mengapa video sebaran hoax seperti aksi demo ini serentak terjadi. Apakah memang ada sejumlah pihak yang ingin melakukan provokasi? Pemirsa, entah apa yang terjadi pada Agustus ini. Pagar tinggi mal dibangun, video hoax kerusuhan banyak beredar di media sosial. Apakah ada pihak yang sengaja membangun narasi tensi keamanan meningkat atau realita keadaan masyarakat yang memang mulai bergejolak? Ya, pemirsa, berikut perbincangan Yudi Handoyo bersama dengan pelaksana tugas Humas Komdigi Farida Dewi Maharani serta peneliti drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Iya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman media. Dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama tadi disampaikan Mas Yudi, ditemu kenali oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid. Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah, ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah, di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah, ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah ditemu kenali, baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat. Dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Apakah ini perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdigi, tapi ranah pidana ini ada di APH. Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini, tidak semuanya ada di Komdigi. Saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti drone Emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini, kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal?
Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam. Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah, kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah, itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu, Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu. Ya. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi.
UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan.